Surprise, motherfucker! Halo guys, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan semoga impian kalian bisa terwujud dalam waktu yang dekat. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan merangkum alur cerita sebuah film aksi bergenre fantasi yang disajikan dengan sinematografi yang menurut saya ini cukup epik. Film ini berjudul Dracula Untold tahun 2014 yang disutradarai oleh Gary Shore dan ditulis oleh Matt Sazama dan Burke Surplus. Film ini diangkat dari sebuah novel tahun 1897 karya novelis asal Irlandia Bram Stoker, Dracula. Film ini diperankan oleh Lux Evans sebagai Vlad III Tepes, Sarah Gadon sebagai Mirena istri Vlad, R. Parkinson sebagai Ingeras putra Vlad, Dominic Chopper sebagai Mehmet II, dan beberapa peran pendukung lainnya. Di awal film menceritakan flashback pada tahun 1442 Masehi di mana Sultan Turki memperbudak 1000 anak lelaki yang berasal dari daerah Transilvania. Untuk mengisi jajaran pasukan Turki, para budak kecil ini disiksa tanpa ampun untuk dilatih membunuh dan menjadi prajurit untuk memperkuat tentara Turki. Namun, salah satu di antara anak-anak tersebut tumbuh menjadi prajurit yang tangguh dan sangat ditakuti. Dia bernama Vlad, sang penyula, the son of dragon. Vlad yang muak dengan kebiadaban Turki akhirnya membalas dendam dengan menghabisi tentara Turki dan berniat untuk kembali ke kampung halamannya Transilvania untuk berkuasa. Rakyatnya memanggil dengan sebutan pangeran, tetapi dunia menyebutnya Dracula. Dan selamat datang di Ruang Movie, and let's start the Diperlihatkan Vlad dan pasukannya menemukan helm dari pasukan pengintai Turki yang hanyut di hilir sungai dan ternyata berasal dari Broken Tooth Mountain. Vlad yang menyadari daerah kekuasaannya telah dimasuki pasukan Turki menganggap bahwa ini adalah ancaman perang. Kemudian menyuruh bawahannya mempersiapkan pasukan untuk berjaga-jaga dan bersiap di kerajaannya. Sementara itu, Vlad bersama 2 orang prajuritnya menuju Broken Tooth Mountain mencari pasukan Turki untuk bernegosiasi. Sesampainya Vlad dan 2 pasukannya di Broken Tooth Mountain, bukannya menemukan pasukan Turki, dia malah diserang oleh makhluk yang mengerikan. Vlad yang selamat dari serangan makhluk itu kembali ke kerajaannya dan segera mencari tahu tentang makhluk yang ia temui di Broken Tooth Mountain, dan ternyata makhluk itu disebut dengan vampire. Vampire ini dulunya juga merupakan manusia biasa yang melakukan perjanjian dengan iblis dari neraka untuk melakukan pertukaran dengan kekuatan kegelapan. Namun iblis itu menipunya, mengabulkan harapannya, tetapi dengan harga yang cukup mahal, yaitu berada di dalam gua kegelapan Broken Tooth Mountain untuk selamanya, di mana dia tetap di sana sampai menemukan orang lain untuk membebaskannya. Vlad yang tahu rakyat Transilvania yang sudah hidup penuh ketakutan dengan kembalinya kerajaan Turki, ditambah lagi dengan adanya kabar akan vampire, memutuskan menyimpan rahasia vampire yang berada di Broken Tooth Mountain. Scene berpindah memperlihatkan Mirana istri Vlad dan Ingeras putra Vlad yang sedang bercanda selayaknya ibu dan anak. Kemudian scene berpindah di mana Vlad menceritakan pada Mirana bahwa dia kehilangan 2 prajurit terbaiknya hari itu. Mirana yang menanyakan tentang penyerangan itu, tapi Vlad mengalihkan pembicaraan dengan cara yang tentunya tidak bisa dilakukan oleh pria jomblo yang sedang menonton Ruang Movie saat ini. Kemudian scene berpindah pada perayaan Hari Paskah dan 10 tahun kedamaian dan kemakmuran rakyat Transilvania di kerajaan. Namun di sela-sela perayaan tersebut beberapa prajurit Turki masuk untuk menanyakan tentang pasukan tentara pengintai mereka yang hilang di daerah kerajaan Transilvania. Yang di awal scene kita tahu bahwa pasukan Turki itu hilang di daerah Broken Tooth Mountain yang kemungkinan besar telah menjadi korban vampire. Prajurit Turki itu juga menyampaikan bahwa Sultan Mehmet memerlukan 1000 anak lelaki untuk bergabung bersama prajurit Janissary Turki. Sontak mendengar hal tersebut, rakyat Transilvania menolak. Ya iyalah tai, siapa yang mau kasih anaknya gratis anjir? Vlad yang marah mendengar hal tersebut sontak memberikan sedikit perlawanan pada prajurit Turki. Vlad yang tidak ingin hal tersebut terjadi segera menemui Sultan Mehmet untuk bernegosiasi dengan menggantikan dirinya dengan 1000 anak untuk dijadikan pasukan Janissary kerajaan Turki. Tapi Sultan Mehmet menolak dan tetap meminta 1000 anak Transilvania kepada Vlad.
Dari pembicaraan antara Vlad dan Sultan Mehmed, kita tahu bahwa 10 tahun yang lalu Raja Transilvania yang kalah perang dengan Turki memberikan 1000 anak pada kerajaan Turki untuk dijadikan pasukannya. Sebagai gantinya, Raja terdahulu dan kerajaan Transilvania dibiarkan dan tidak diambil alih oleh kerajaan Turki. Dan salah satu anak 10 tahun yang lalu tersebut adalah Vlad yang digambarkan pada siluet di awal film tadi. Kemudian scene berpindah di mana Ingeras, anak Vlad, akan diserahkan pada pasukan Sultan Mehmed untuk dijadikan prajurit. Namun detik-detik penyerahan tersebut, Vlad menyuruh Ingeras untuk lari dan dalam sekejap Vlad menghabisi prajurit Sultan Mehmed. Vlad yang menyadari tindakannya tersebut adalah awal dari peperangan antara kerajaan Transilvania dan Turki segera pergi ke Broken Tooth Mountain untuk mencari kekuatan. Untuk menyelamatkan rakyatnya, Vlad meminta kekuatan kepada vampire. Vampire yang telah menunggu lama untuk dibebaskan melihat ada harapan di dalam diri Vlad dan akhirnya memberikan darahnya untuk diminum oleh Vlad. Dengan begitu, kekuatan vampire akan berpindah pada Vlad, yaitu kekuatan 100 pria, kecepatan seperti bintang jatuh, mampu menguasai malam dan semua makhluknya, serta melihat dan mendengar melalui indera mereka, dan mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, kekuatan itu harus dibayar dengan harga yang mahal, yaitu rasa haus akan darah manusia. Tapi jika dia bisa menahannya dalam 3 hari, kutukan itu akan hilang dan dia akan menjadi manusia biasa. Tapi jika dia gagal, Vlad akan bertukar tempat kepada vampire dan sang vampire akan bebas selamanya. Sedangkan Vlad akan terkurung di gua tersebut. Dan permainan pun dimulai. Terlihat Vlad yang terbangun dari pingsannya telah mendapatkan kekuatan vampire, yaitu kekuatan 100 pria, healing self, indra yang sudah di-upgrade, segera pergi menuju kerajaan Transilvania untuk menyelamatkan rakyatnya. Tetapi sesampainya di sana dia langsung Vlad yang telah menjadi Dracula bertarung seorang diri melawan ribuan pasukan Turki. Kemudian tentara Vlad yang datang ingin membantunya kaget melihat seluruh pasukan Turki luluh lantah dikalahkan Vlad sendirian. Vlad yang merasa kerajaannya sudah tidak aman memerintahkan seluruh rakyatnya segera pindah ke Biara Korzia untuk mengamankan diri dari pasukan Turki. Sultan Mehmed yang mendengar bahwa 1000 pasukannya dikalahkan berencana mengirim 100.000 pasukan yang akan dipimpinnya sendiri untuk menaklukkan kerajaan Transilvania. Kemudian scene berpindah terlihat Vlad yang mulai haus akan darah. Dia pun masuk ke dalam barak pengungsiannya bersama istrinya Mirena. Dan mereka pun melakukan ya itulah. Tapi di saat dia mencoba membuatkan adik baru untuk Ingeras, Vlad yang tidak sengaja melihat leher istrinya yang dialiri darah, dia pun menghentikan kegiatan olahraga malamnya dan pergi untuk mencari udara segar. Lalu kemudian scene berpindah, terlihat pasukan kerajaan Turki yang melihat pemandangan pertempuran semalam. Keesokan harinya, istri Vlad yang terbangun melihat suaminya yang sekarat di pojok kanan bawah untuk segera mengklik tombol subscribe, like, and comment. Kaget melihat bekas luka Vlad yang hilang, menanyakan apa yang terjadi padanya, dan Vlad pun menceritakan semuanya. Kemudian terdengar panggilan salah satu prajuritnya mengatakan bahwa pasukan kerajaan Turki mulai mendekat mengarah ke tempat mereka. Vlad yang tidak bisa terkena sinar matahari menyuruh pasukannya untuk pergi duluan dan ia akan menyusul setelah matahari terbenam. Singkat cerita, malam pun tiba dan pasukan Turki menyerang rakyat Transilvania. Mirena dan Ingeras yang tersudut langsung diselamatkan oleh Vlad. Keesokan harinya mereka pun sampai di tujuan, yaitu Biara Korzia. Salah satu pastor mengetahui akan kehadiran vampire di dalam diri Vlad, mencoba untuk membunuhnya. Vlad pun dibakar hidup-hidup, tetapi ternyata Vlad masih hidup dan memberikan sedikit ceramah pada rakyatnya. This is your loyalty, your gratitude. Fools. Kemudian scene berpindah, terlihat Sultan Mehmed dan 100.000 bala tentaranya bersiap untuk menyerang Vlad dan pasukannya. Vlad dengan kekuatannya mencoba mengendalikan kelelawar untuk membantunya mengalahkan pasukan Turki. Vlad yang melihat Sultan Mehmed ada di tengah-tengah pasukannya berubah menjadi kelelawar dan datang menemuinya, tetapi ternyata itu bukan Sultan Mehmed. Kemudian terlihat salah satu prajurit Turki berada di menara bersama Mirana dan Ingeras dan mencoba mendorong Mirana dari menara tersebut dan mengambil Ingeras. Melihat Mirana yang terjatuh, Vlad langsung menolongnya, tapi dia terlambat.
Mirana yang menyadari datangnya Fajar dan kekuatan Vlad akan hilang, menyuruh Vlad untuk meminum darahnya dan berubah menjadi Dracula seutuhnya untuk menyelamatkan anaknya Ingeras. Yang artinya dia telah membebaskan makhluk abadi yang berada di gua Broken Toad Mountain. Terlihat Vlad yang sudah menjadi vampire seutuhnya mendatangi prajurit yang tersisa dan memberikan darahnya untuk diminum dan menjadi vampire untuk membalas dendam kepada pasukan Turki. Dan terlihat Vlad dan pasukan vampirenya yang membuat awan yang tebal untuk menutupi sinar matahari dan kemudian mendatangi prajurit kerajaan Turki untuk menghancurkan mereka dan merebut kembali Ingeras putranya. Terlihat Vlad yang mendatangi Sultan Mehmed. Sultan Mehmed yang menyadari kelemahan Vlad menebar perak di seluruh baraknya dan terjadilah pertarungan antara Pangeran Vlad dan Kerajaan Transilvania dan Sultan Mehmed dari Kerajaan Turki. Karena banyaknya perak yang bertebaran di situ yang merupakan kelemahan Vlad, dia pun terpojok dan beberapa kali dapat pukulan telak dan di detik-detik terakhir Vlad membalikan keadaan dan berkata, That is no longer my name. My name is Dracula, son of the devil. Dan meminum darah Sultan Mehmed dan rasanya anjing banget. Kemudian ia keluar dan membawa putranya kembali. Vlad yang melihat prajuritnya yang haus akan darah dan mencoba untuk membunuh anaknya, dia pun memberikan putranya kepada pastur yang menyelamatkannya dari vampire. Setelah Ingeras aman, dia membuka awan dan menutupi langit dan mereka pun lenyap oleh sinar matahari. Kemudian scene berpindah pada Ingeras yang telah menduduki tahta kerajaan Transilvania. Namun Vlad ternyata dihidupkan kembali. Kemudian scene berpindah di masa depan. Vlad bertemu dengan seorang wanita yang bernama Mina dan kemungkinan dia adalah reinkarnasi dari istrinya Mirana. Mereka pun berkenalan dan pergi meninggalkan tempat itu. Terlihat juga vampire yang dibebaskan Vlad di Broken Toad Mountain yang berkata, dan film pun berakhir. Film ini sebenarnya mencoba mengangkat kisah Dracula, seorang penguasa di Transilvania. Cuman banyak faktanya yang menurut saya ini kontradiksi. Yang paling utama adalah fakta bahwa Dracula itu adalah penguasa yang kejam, yang memperkenalkan hukum Sula, yaitu menusuk manusia dari dubur ke kepala dengan balok kayu. Yang dibunuh oleh Dracula ini adalah orang Turki, Transilvania sendiri, dan orang Jerman, bahkan bayi pun disula. Walaupun dengan alasan keamanan, tapi hal itu adalah sesuatu yang tidak manusiawi. Karena hal tersebutlah dia mendapatkan julukan Vlad Tepes atau Vlad Sang Penyula. Sedangkan dalam film Dracula Untold, dia diperkenalkan sebagai pemimpin bahkan pahlawan yang bijak bagi rakyatnya. So, bagaimana menurut kalian cuy? Silahkan komen di bawah. Pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah berjuanglah untuk orang-orang terdekat kalian, terutama pada keluarga kalian. So, segenap tim redaksi Ruang Movie mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, komen kalau mau, and see you the next video. Stay humble.